Hai minasan konnichiwa, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kembali dengan Nippon Time. Ya, di video kali ini kita akan belajar bahasa Jepang dasar lagi ya, yaitu perubahan kata kerja. Nah, di video kali ini yaitu perubahan kata kerja bentuk kamus dan sekaligus bentuk nai ya minasan. Ya, barangkali adik-adik atau teman-teman masih ada yang kebingungan atau membutuhkan penjelasan tentang perubahan bentuk kamus dan bentuk nai gitu ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya, minasan. Ya, pertama yang kita bahas adalah bentuk kamus atau dalam bahasa Jepang disebut dengan jishoke, gitu ya, jishoke. Nah, pertama, seperti biasa, kita harus sebelum merubah ke bentuk kamus, kita harus mengerti gitu ya, kata kerja, kelompok-kelompok kata kerja dalam bahasa Jepang, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Seperti di video sebelumnya juga sudah ada ya. Pertama, kata kerja grup 1 itu ciri-cirinya adalah berbunyi i sebelum mas ya. Contohnya ada kaimas ya, bunyi i di sini maksudnya itu ciri-ciri dari grup 1. Kemudian ada tachimas ya, ci-nya itu ya sebelum mas. Nah, itu berarti grup 1 ya. Tsukurimas ri-nya itu berbunyi i. Nah, itu jadi grup 1 ya. Dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kelompok kerja grup 2 gitu ya, sebelum mas berbunyi i, atau satu lagi sebelum mas dia cuma satu huruf minasan ya. Contohnya di sini ada kata tabe mas, ya b itu kan bunyinya e ya sebelum mas, maka ini grup 2. Suke mas ya sebelum mas ya e, nah ini juga grup 2. Kemudian yang satu huruf itu ne mas contohnya ya, sebelum mas ini cuma ne saja, nah itu juga grup 2 gitu ya. Nah, seperti biasa ya, ada pengecualian di grup 2 ya. Salah satu contohnya ada abimas, walaupun sebelum mas berbunyi i, tapi ini masuk grup 2 ya. Karimas juga sama, kemudian orimas dan okimas dan lain-lain ya. Masih ada lagi yang tidak disebutkan semuanya di sini. Oke, lanjut ke grup 3 ya. Seperti biasa, grup 3 cuma ada 2, yaitu shimas dan kimas saja. Nah, kalau ini nggak tahu, agak sedikit kesulitan minasan untuk berubah ke bentuk kamus ya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke perubahan bentuk kamus tersebut. Nah, untuk pertama yaitu grup 1 ya. Seperti biasa, kata kerja grup 1 dulu. Ya, ini bunyi i sebelum mas diganti dengan bunyi u minasan ya. Atau dalam baris kana, dari baris i ya, dirubah ke baris u, atau kita ambil bunyi u-nya atau baris u-nya ya. Di sini misalnya lihat, ini kan baris i nih, contohnya ada iki, shichi, ni, himi, dan ri, itu kan baris kana, itu kita rubah ke baris u-nya ya, yang jadi i, dari i jadi u misalnya, dari ki jadi ku, shi jadi su, ci jadi tsu, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk kata kerja grup 1 perubahan bentuk kamusnya seperti ini. Contohnya kita lihat di sini ada kata ikimas ya, ikimas, kemudian bunyi i-nya itu kita rubah menjadi bunyi u, iku ya, kemudian masnya dibuang saja ya. Jadi ikimas yang artinya pergi, bentuk kamusnya jadi iku. Dan berikutnya ada nomimas gitu ya, nomimas, nomi-nya itu kita rubah jadi mu, nomu gitu ya, masnya dibuang. Sukurimas ya, ri jadi ru, sukuru. Hanashimas, shi-nya jadi su ya, bunyi shi jadi su, hanasu. Oyogimas, oyogu ya, masnya dibuang. Nah, ini sudah jadi ya bentuk kamus. Nah, bentuk kamus itu kan gunanya ketika kita mencari kosakata di kamus gitu ya, kata kerja, mas-mas ini nggak akan ketemu minasan di kamus ya. Yang ketemu ya ini yang harus kita rubah ke bentuk kamus dulu, baru bisa kita cari di kamus. Oke, ini untuk grup 1 ya minasan. Jadi bunyi i diganti dengan u yang sebelum masnya, dan masnya dibuang. Lanjut ke kata kerja grup 2 ini sebenarnya lebih mudah ya. Ini ganti saja masnya dengan ru, selesai ya. Tabemas misalnya dirubah jadi taberu. Kakemas, kakeru. Orimas, oriru. Orimas ini grup 2 ya, pengecualian oriru. Abimas juga sama. Ini abimas nih, sorry ini abimas jadi abiru, mimas jadi miru. Nah, ini grup 2 ya, gampang ya. Jadi hilangkan saja masnya diganti dengan ru. Itu sudah jadi bentuk kamus kata kerja kedua. Lanjut ke grup 3, ini kan ada 2 ya, shimas dan kimas, jadi tidak ada rumusnya juga ya. Ini ya diingat dan dihafal. Shimas jadi suru bentuk kamusnya, kimas jadi guru. Nah, turunan kata kerjanya misalnya benkyo shimas, ya shimasnya itu kita rubah menjadi benkyo suru. Nah, itu sudah menjadi bentuk kamus. Motte kimas jadi motte guru. Nah, itu ya, jadi variasinya juga seperti, ya sama aja ya. Shimas jadi suru, kimas jadi guru.
Oke ya, tidak terlalu sulit sebenarnya minasang ya. Baik, lanjut kita ke latihannya minasang. Kita cek dulu latihannya seperti apa. Ini misalnya ada kata aimas ya. Jadi apakah aimas bentuk kamusnya? Ya, jadi au ya. Jadi i-nya jadi au, jadi bunyi u, kemudian masnya dibuang. Baik, lanjut. Ada akemas. Nah, ini grup berapa? Baik, kalau kita lihat bunyinya nih grup 2 ya. Karena bunyi e, maka jadi ru-nya masnya dibuang ditambah dengan ru, jadi akeru. Lanjut ada kata tachimas ya, tachimas. Hai, jadi apa minasang tachimas? Ya, jadi tatsu ya, jadi chi-tsu kan di abjad kana ya, bunyi i-nya jadi u, kalau chi jadi tsu ya, makanya jadi tatsu. Ya, artinya berdiri. Lanjut ada yomimas ya, ini jadi apa minasang bentuk kamusnya? Ya, jadi yomu desu ne, mi-nya jadi mu nih, yomu. Oke, lanjut ada kata kikimas. Jadi apakah kikimas? Ya, jadi kiku desu ne, bunyi ki-nya jadi u ya, kiku, masnya langsung dibuang. Hai, kiku ya, artinya mendengar. Lanjut ada oyogimas. Hai, ini artinya berenang minasang, oyogimas. Jadi perubahannya jadi oyogu desu ne, ya oyogu. Lanjut berikutnya ada kata misemas, ini grup berapa? Ya harus tahu ya, gampang lah ya, ini sudah tahu bunyinya yaitu grup 2, maka bunyi bentuk kamusnya adalah menjadi ya miseru, tambahkan ru, buang masnya ya, miseru. Oke, lanjut lagi, narabemas, ini sudah tahu lah ya bunyinya grup 2, berarti menjadi naraberu desu ne, naraberu, itu bentuk kamusnya. Fukushu shimas, nah ini tahu lah ya bentuknya saja, ini grup iya, grup 3. Jadi, nah, fukushu shimas menjadi fukushu suru. Ini fukushu suru, shimasnya jadi suru. Lanjut ada tsukurimas. Ini grup 1. Tsukurimas jadi, iya, tsukuru. Ini tsukuru. Kemudian ada hakobimas. Jadi, apakah hakobimas? Iya, hakobimas artinya mengangkat ya, atau mengangkut. Ya, hakobu, ya, bi-nya jadi bu. Lanjut, ada kata keshimas. Ya, jadi apakah keshimas? Ya, jadi kesu ya, si-nya jadi su. Oke, lanjut berikutnya terakhir, asobini kimas menjadi asobini. Ya, kalau kita lihat ini adalah kata kerja bentuk 3 ya, minasang kimas jadi kuru ya, asobini kuru ya, datang bermain. Hai, inilah perubahan caranya ya, latihan seperti ini dari mas ke bentuk kamus. Nah, sebaliknya mungkin ada juga yang kesusahan ya membalikkan dari kamus ke mas gitu ya. Misalnya kan ketemu nih, ini bentuknya kamus. Nah, masnya apa gitu ya? Ya sama saja. Kita balikkan ya. Kalau yang dari mas ke kamus i-nya jadi u, kalau kamus ke mas berarti u-nya jadi i. Tambahkan mas berarti ya. Jadi yaru misalnya. Berarti ini ri-nya kita rubah kan, jadi ru-nya kita rubah jadi ri, berarti tambahkan mas ya, rimas. Lanjut, misalnya ada tomemas, tomeru, sorry. Tomeru, ini dari asalnya tomemas, gitu ya. Baik, lanjut ada yobu, asalnya dari mana minasang? Bentuk masnya apa? Yobu. Ya gampang ya, bu-nya jadi bi, tambahkan mas, berarti yobimas. Baik, ada okuru, baik, artinya mengirim, jadi apakah okuru? Ya, jadi okurimas. Nih, baik, kemudian lanjut suaru, jadi apakah suaru bentuk masnya? Ya, suarimas nih, suarimas. Lanjut, ugoku, bentuk masnya jadi ugo kimas nih, hai ugo kimas. Lanjut lagi ada kata sasu, bentuk masnya kira-kira apa minasang? Sasu. Ya, sasu itu bentuk kamusnya jadi sashimas ya, su-nya jadi shi, sashimas. Lanjut, ini ada kata renshu suru, bentuk kamusnya, kemudian bentuk masnya jadi renshu. Ya, ini grup ketiga ya, jadi renshu shimas. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang siswa-siswa saya itu ini ketika merubah mas ke kamus gampang ya, bisa ketika ada kamus ke mas dia bingung nih dari mana ya asalnya gitu. Padahal tinggal membalikkan saja gitu ya. Hai. Oke, selesai untuk kata kerja perubahan bentuk kamus minasang ya. Hai, kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita ke perubahan bentuk nai atau naike
naikei ya, bahasa Jepangnya naikei desu. Hai. Nah, bentuk nai seperti apakah perubahannya kita lihat ya. Pertama, kata kerja grup 1 ya, tetap ya perubahan kata kerja itu memang kita harus memahami dulu kelompok kata kerjanya gitu ya. Nah, grup 1 seperti apa cara merubah bentuk nai-nya? Bunyi i sebelum mas diganti dengan bunyi a, minasang, atau dalam baris abjad kana dari baris i diganti ke baris a, lalu dibuang mas ganti dengan nai. Ini lihat contohnya ya. Kata kerja bentuk grup 1 itu kan semuanya sebelum mas berbunyi i. Nah, kalau merubah ke nai berarti balikkan ke a, minasang. Misalnya huruf i jadi a, ki jadi k, shi jadi sa, ci jadi ta, dan seterusnya gitu ya. Nah, barulah masnya dibuang diganti dengan nai. Contohnya ada kata ikimas kan bunyi ki. Nah, bunyi ki-nya ini dirubah ke bunyi k ya, bunyi a. Ika masnya dibuang jadi ika nai, tambahkan nai. Ika nai. Nah, ini sudah berubah menjadi bentuk nai. Kemudian nomimas ya, sama mi-nya dirubah ke jadi ma, noma, masnya dibuang diganti dengan nai. Noma nai, gitu kan? Ayo lanjut. Ada sukurimas ya, sama ri-nya dirubah jadi ra, sukura, tambahkan nai, tsukura nai. Kemudian ada hanashimas ya, hana sa ya, kemudian masnya dibuang ganti dengan nai, hana sanai. Nah, sudah jadi ya, begini perubahan kata bentuk nai, kata kerja bentuk nai untuk grup 1 ya. Jadi bunyi i-nya diganti bunyi a, masnya dibuang diganti dengan nai. Ya, itu sudah berubah ke bentuk nai ya, minasang. Hai. Oke, udah jawab bukan? Lanjut ke kata kerja grup 2. Grup 2 mah di mana-mana lebih mudah ya perubahannya. Nah, ini juga gampang, masnya dibuang, langsung ganti dengan nai saja. Sudah selesai. Tabemas jadi tabenai, kakemas kakenai, orimas orinai, ini abimas ya, sorry ini. Abimas abinai, mimas jadi minai. Nah, ini perubahan grup 2 lebih mudah, masnya diganti dengan nai. Oke, gampang ya. Lanjut grup 3 seperti apa? Grup 3 juga cuma 2, jadi bunyinya khusus. Shimas jadi shinai, kimas jadi konai. Hati-hati dengan kimas, ini tidak ada ki bunyi nai-nya, minasang jadi ko ya, konai. Ini kiyotsukete kudasai. Contoh kata kerjanya, benkyou shimasu, maksudnya ininya ya, variasinya. Benkyou shimasu ya benkyou shinai, kemudian motte kimasu, motte konai. Itulah perubahan bentuk nai untuk kata kerja ketiga. Hai. Oke, kita jawab bukan? Paham ya? Lanjut, kalau paham kita ke contoh perubahan katanya ya. Hai. Aimas, bentuk nai-nya jadi apakah? Minasang, aimas. Ya, bunyi i-nya kita rubah jadi bunyi a. Kalau i jadi wa ya, minasang, hati-hati. Tambahkan nai. Awa nai, ini kiyotsukete kudasai. I jadi wa dia, minasang ya. Hai. Kemudian ada akemas, ini grup berapa? Kalau kita lihat dari bunyinya, akemas ya, bunyinya e sebelum mas, berarti kata grup 2, ake, berarti kalau grup 2 gampang ya, yaitu masnya dibuang, tambahkan nai, ake nai. Lanjut, tachimas, ya, artinya berdiri, tachimas, jadi apakah minasang, ini grup berapa? Ya jelas ya, dari bunyinya saja udah i, berarti grup 1, maka bunyi nai-nya atau perubahan kata kerja nai menjadi tanai ya, ci-nya jadi ta, tambahkan nai, tanai. Sugi, yomimas ya, perubahan nai-nya jadi ya, yo manai nih, jadi ma, yo manai. Sugi, berikutnya kikimas ya, bentuk nai-nya jadi apakah? Kikimas, ki ya, bunyi ki-nya jadi ka ya, kikanai desu ne, kikanai. Lanjut bunyi oyogimas jadi ya, o yo ganai desu ne, oyo ganai. Hai, lanjut misemas jadi ya, ini grup 2 ya, karena bunyinya e, mise nai desu ne, mise nai. Hai, lanjut narabemas, maka jadi nara benai desu ne, nara benai. Lanjut fukushu shimasu, ini grup, tahu lah ya, grup ada shimasnya di ujung. 3 ya, fukushu shimasu jadi fukushu ya, fukushu shinai ya, shinai, shimasu jadi shinai. Kemudian ada sukurimas jadi ya, tsuku ranai ini, ri-nya jadi ra, tambahkan nai. Lanjut, hakobimas, ya, hakobimas jadi hako, ya, hakobanai desu ne, jadi ba ya, bi-nya. Kemudian keshimas jadi, hai, keshimas jadi kesanai, ya, jadi isinya jadi sa, kesanai. Lanjut terakhir, asobi nikimas, ini juga grup berapa? Ya, karena panjang udah tau lah ya, ini grup, variasi grup 3, yaitu asobi nikimas jadi asobi ni konai ya, bentuk negatif, bentuk nai-nya ya, asobi ni konai. Ini hati-hati ya, asobi ni kimas, asobi ni konai.
Oke, inilah minasang perubahan kata kerja mas ke bentuk nai ya. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi minasang supaya tidak gagok gitu ya, sering latihan merubah-rubah sendiri gitu ya dari bentuk mas ke bentuk nai gitu ya. Biar terbiasa. Kalau nggak susah minasang ya. Karena apa namanya ya, berbahasa itu tidak mengandalkan hafalan saja, tapi harus diucapkan. Kalau cuma dihafal nggak diucapkan gampang lupa gitu ya, dan nggak akan ingat-ingat gitu ya. Jadi harus latihlah mulut kita untuk sering mengulang-ulang ya. Pakai suara, jangan dalam hati ya, karena ngomong tuh pakai suara bukan pakai hati. Jadi ulang-ulangnya sebanyak mungkin sampai capek mulut kita minasang ya. Memang harus seperti itu. Kalau cuma ngandel hafalan ya mungkin untuk tujuan ujian bisa, tapi nanti di percakapan sehari-hari akan kedodoran gitu ya. Hai, oke minasang. Untuk dulu minasang untuk perubahan kata kerja pertama tadi bentuk kamus, yang kedua bentuk nai. Mudah-mudahan bisa memandu adik-adik dan teman-teman yang memulai pelajaran bahasa Jepangnya dari dasar atau yang masih bingung perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Salah satunya bentuk kamus dan bentuk nai. Hai, arigatou gozaimashita minasang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Hai, sayonara.